Awalnya masalah makan siang gratis ini kan nggak ada dan kita baik-baik saja gitu ya. Tapi dengan adanya program makan siang gratis, jangan-jangan itu justru akan membuat kita menjadi lebih bermasalah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita baca terkait rencana program makan siang gratis yang digagas oleh pemerintah, rasanya kita semua patut untuk khawatir, karena ini menjadi satu bom waktu yang bisa menghancurkan ribuan pelaku UMKM atau pemilik warung di Indonesia. Jadi ini menjadi satu masalah yang lebih besar dibandingkan masalah soal gizi. Jadi pemerintah mencoba untuk menyelesaikan masalah gizi anak di Indonesia, tapi nanti imbasnya justru masalah yang lebih besar terkait ekonomi masyarakat. Karena sekarang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tidak sesuai dengan rencana awalnya gitu. Ya, terkait harga, terus kemudian tahapan-tahapannya itu sangat-sangat gak sesuai. Seperti misalkan kemarin baru-baru ini jadi viral sekali soal sekolah yang melakukan pemungutan uang kepada para siswanya untuk program makan siang gratis. Jadi semua siswa itu diminta untuk membeli wadah makan siang gratis atau MSG katanya. Jadi per orang, per siswa ini diminta untuk membeli 2 wadah sebagai gantian. Per wadahnya harganya 30.000. Jadi setiap orang harus membeli wadah seharga Rp60.000 per orang. Dan ini kalau dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, bayangkan berapa wadah yang harus disiapkan. Kalau wadahnya ditentukan atau dikhususkan kepada merek tertentu atau produk tertentu, ya itu jelas akan mematikan produk yang lain gitu. Semuanya hanya boleh beli yang produk A misalkan, maka produk B dan yang lain jadi nggak laku, jadi nggak terbeli. Itu masalah yang pertama. Lalu kemudian masalah selanjutnya adalah ketika beberapa pihak sekarang ini sudah menyiapkan dapur umum untuk program makan siang gratis. Seperti misalkan TNI AL itu sudah membangun 96 dapur. Ini beritanya sudah ada di media, silahkan dicek. Lalu kemudian ada Badan Gizi Nasional yang menyiapkan 1000 dapur umum. Jadi mereka sudah bangun tuh 1000 dapur umum. Dan setahu saya ada beberapa pihak, ormas, lembaga yang juga membangun dapur umum. Bahkan teman saya juga lagi bangun dapur umum untuk persiapan program makan siang gratis. Saya nggak perlu sebutkan karena ya seharusnya kita semua, pihak pemerintah juga sudah tahu bahwa ada banyak pihak yang sudah menyiapkan dapur umum untuk program makan siang gratis. Dan ini, dapur-dapur umum ini gitu ya, ini di luar rencana yang sebelumnya disampaikan oleh pihak presiden dan wakil presiden, yang katanya awalnya ini dalam rangka untuk memanfaatkan UMKM. Jadi awal cerita atau awal narasi yang coba dibangun terkait program makan siang gratis itu kan nantinya akan memanfaatkan pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah. Pedagang-pedagang UMKM, warung-warung yang ada di sekitar sekolah itu diminta untuk bergantian menyuplai atau mengirim makan siang ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah nih gitu ya. Jadi nantinya mereka akan terbeli barang-barangnya gitu ya, makanannya terbeli, nanti juga akan diantar oleh ojek, juga akan mendapatkan manfaat dan ini bisa menggerakkan ekonomi. Itu kan awal cerita yang dibangun oleh pemerintahan kita. Tapi fakta di lapangan ternyata ada banyak sekali pihak yang membangun dapur umum. Dan dapur umum yang sudah disiapkan sampai 1000 atau ratusan dapur umum, yang saya juga nggak tahu detailnya sudah berapa, tapi setahu saya beberapa ormas dan lembaga atau yayasan itu sudah membangun banyak sekali dapur umum. Bahkan ada beberapa sekolah atau pesantren gitu ya, yang juga bangun dapur umum. Nah, kalau dapur umum hari ini sudah disiapkan dan sudah menelan biaya ratusan miliar rupiah, saya nggak ngerti itu apakah dari APBN atau dari investasi swasta. Kalau dari APBN, ya ini menelan biaya yang cukup besar, akan menyedot biaya yang super besar gitu ya untuk membangun dapur-dapur umum ini. Ya itu tidak terlalu masalah, tapi ya eman aja gitu uangnya untuk bangun dapur.
Dan belum tentu ini kemudian nanti 5 tahun ke depan dilanjutkan, atau ini belum tentu bertahan sampai 5 tahun gitu ya. Tapi ya nggak terlalu masalah kalau APBN, hanya menyedot saja, menyedot biaya yang sangat besar di awal. Tapi kalau ini dibangun oleh pihak swasta dan bukan dari APBN, ini akan menjadi satu masalah baru nantinya gitu ya. Tapi terlepas apakah dapur umum ini dibangun sama APBN atau investasi swasta, yang jelas hari ini dapur umum ini dibangun oleh banyak pihak. Oleh TNI AL, oleh ormas-ormas dan lembaga, dan Badan Gizi Nasional. Nah, nantinya kalau dapur-dapur umum ini beroperasi, kan itu artinya mengambil jatah warung dan pedagang UMKM yang ada di sekitar sekolah. Karena nantinya mereka nggak akan beli makanan di warung-warung itu. Mereka semua akan terpusat kepada dapur-dapur umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau ormas dan lembaga. Sehingga UMKM atau pedagang warung yang seharusnya mendapatkan jatah dibeli makanannya yang sehari sekali setidaknya gitu ya, itu kemudian jadi nggak laku ketika siang harinya, karena semua sudah diambil oleh dapur-dapur umum yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu hari ini. Sehingga dapur umum yang dibangun, ribuan dan ratusan dapur umum yang hari ini sudah terbangun, itu nantinya akan menjadi satu bisnis baru, dan pemiliknya menjadi pengusaha baru yang bisa langsung berjaya tanpa resiko. Karena sudah dipastikan gitu, anggarannya ada gitu ya, anggarannya disiapkan, yang beli juga sudah dipastikan laku dan harus dapat, harus beli gitu ya. Jadi semuanya gini, ini nggak ada risiko sama sekali. Beda dengan pedagang UMKM atau pemilik warung. Mereka buka warung, modal sendiri, dan belum tentu laku. Ada resiko barang nasi atau makanan yang mereka siapkan itu nggak terbeli, tidak terjual gitu ya. Jadi itu menjadi resiko mereka. Tapi kalau dapur umum nggak ada risiko sama sekali, karena anggarannya ditetapkan, sudah pasti laku, sudah pasti dibeli gitu ya. Sehingga mereka akan menjadi pengusaha-pengusaha baru yang berjaya di Indonesia, dan mematikan pengusaha-pengusaha yang memang sejak awal menjadi pengusaha atau pemilik warung. Jadi ya, cerita soal dapur umum yang hari ini terbangun di berbagai daerah sampai kemudian ribuan atau ratusan dapur umum, itu menjadi satu cerita seperti minimarket di negara kita. Karena posisi minimarket itu kan sempat menggeser warung-warung lokal, warung-warung toko warga lokal, warung kelontong gitu ya. Jadi sekarang banyak orang yang milih ke minimarket dibandingkan ke toko lokal, sampai kemudian muncul gerakan warung Madura. Itu kemudian yang membuat minimarket jadi agak tersaingi gitu ya. Tapi dengan adanya warung dapur umum yang dibuat oleh pihak pemerintah hari ini atau lembaga atau yayasan, yaitu nantinya akan bisa mengganggu pelaku UMKM atau pedagang yang ada di Indonesia. Dan itu akan sangat mengerikan, karena dampaknya itu bisa kemana-mana. Dampaknya itu ya bisa membuat orang yang selama ini kelompok menengah itu menjadi miskin. Yaitu menjadi masalah baru gitu ya. Mencoba menyelesaikan memberikan makan gizi gratis, tapi kemudian membuat ribuan orang pelaku UMKM jadi nggak bisa bergerak gara-gara program makan siang gratis. Dan selain itu, selain soal harga gitu ya, harga yang diturunkan, terus kemudian soal komposisi makanan, ini kemarin ada berita bahwa susu itu menjadi nggak wajib. Yang sebelumnya itu wajib susu gratis dan seterusnya, ini sekarang menjadi tidak wajib, dan nantinya katanya akan diganti oleh telur dan kelor sebagai alternatif. Bagi saya, ini akan menjadi masalah yang jauh-jauh lebih rumit lagi gitu ya. Ya masuk akal kalau misalkan nggak semua daerah itu punya pengolahan susu, tidak semua ada peternak sapi susunya gitu ya. Masuk akal memang gitu. Tapi untuk menggantikan dengan kelor dan telur, ini menjadi lucu dan unik sekali. Ya meskipun beberapa orang sekarang ini menertawakan kelor itu bisa untuk mengusir makhluk halus dan sebagainya. Ya apapun itu kepercayaan masyarakat, ya sah-sah saja. Tapi saya pribadi sebagai orang yang waktu kecilnya itu hampir setiap hari mengkonsumsi daun kelor. Jadi kalau kalian tahu di Madura itu gitu ya, di beberapa daerah di Madura itu rata-rata emang makan kelor gitu.
sebagai sayuran karena gratis, karena ada di mana-mana, dan bahkan saking melimpahnya daun kelor ini dijadikan pakan untuk sapi dan kambing. Karena banyak gitu, dan di Madura itu memang dengan segala keberkahannya daun kelor itu, pohon kelor itu gitu ya, itu nggak perlu ditanam. Kalau kita potong daun ranting kelor terus kemudian kita biarkan berada di bawah tanah, tidak kita siram, dibiarkan begitu saja, dia bisa tumbuh menjadi menjadi bibit baru. Dia akan tumbuh pohon kelor baru. Meskipun nggak kita apa-apain, apalagi ditanam gitu. Saking bagusnya tanah Madura untuk pohon kelor. Tapi di daerah-daerah lain belum tentu daun kelor ini bisa tumbuh. Nah, kalau nantinya kemudian pemerintah mau menggantikan makanan masyarakat dengan makan gizi gratis dengan kelor dan telur gitu ya, ini mohon maaf gitu ya, kalau di Madura anak-anak kita emang tiap hari makan itu. Karena yang paling murah gitu ya, yang ada stoknya ada di mana-mana, dan emang nggak perlu beli kalau kelor gitu. Telur juga sama, rata-rata tetangga-tetangga saya itu ya punya ayam gitu. 2-3 ayam lah setiap rumah itu selalu ada gitu, dan mereka selalu telur tiap hari. Jadi kalau program makan siang gratis pemerintah mau membuat menu telur dengan kelor, rasanya kok nggak pas ya, rasanya kok nggak perlu kita dikasih tahu tuh, nggak perlu kita butuh bantuan pemerintah gitu. Pemerintah nggak perlu ikut campur atau kemudian membuat satu program untuk memberi makan anak-anak kita dengan telur dan kelor gitu, karena ya kita udah makan itu. Dan ya kalau kemudian ini menjadi satu program yang dipaksakan, yang nantinya ini bisa membuat harga kelor menjadi naik, permintaannya menjadi begitu tinggi, saya kok khawatir gitu ya, nantinya masyarakat di Madura atau tetangga-tetangga saya itu jadi nggak makan kelor lagi, atau makan kelornya cuma di sekolah aja gitu. Karena kalau sampai laku gitu ya, sampai dibeli dengan harga yang fantastis oleh pihak pemerintah, ini jangankan manusianya, mungkin sapinya juga nggak akan makan kelor itu, nanti diserahkan semua, dijual semua sama pemerintah. Jadi ya itu akan mengganggu situasi yang ada di tanah Madura dan di tanah-tanah tandus yang sangat-sangat cocok sekali dengan kelor. Karena saya juga melihat dalam ini, sebelum adanya program makan siang gratis gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir saya menyadari kenapa daerah-daerah di Madura yang terpencil, yang masuk dalam daftar daerah tertinggal di Indonesia, mereka itu sangat-sangat sehat anak-anaknya atau orang-orangnya. Karena diberkahi dengan pohon kelor yang tumbuh dengan mudahnya. Sementara kalau kita tanam pohon kelor di daerah lain gitu ya, di luar wilayah Madura, itu tidak semudah itu untuk tumbuh gitu. Jadi saya pikir ada campur tangan semesta atau takdir Tuhan kepada kita semua untuk menumbuhkan pohon kelor di Madura. Jadi kalau ini dijadikan program makan siang gratis dan kemudian terjadi transaksi yang besar, itu kayaknya akan mengacaukan sistem atau kebiasaan yang sudah terjadi hari ini. Yang semula orang-orang makan kelor untuk ya menikmati ya karena gratis dan sebagainya, jangan-jangan nantinya mereka ya memilih untuk menjual semua kelor-kelornya dan masyarakat ya tinggal makan seadanya atau nggak makan kelor lagi. Karena ya kalau di Madura kelor itu kayak tiap hari kita makan. Ya semoga harapan kita gitu ya, pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan, bukan kemudian menambah masalah baru yang lebih besar dibandingkan masalah awalnya. Awalnya masalah makan siang gratis ini kan nggak ada dan kita baik-baik saja gitu ya. Tapi dengan adanya program makan siang gratis, jangan-jangan itu justru akan membuat kita menjadi lebih bermasalah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu apa rencana pemerintah selanjutnya, tapi ini cukup mengkhawatirkan dan semoga kritik ini bisa didengar oleh pemerintah dan selanjutnya bisa mengevaluasi dan memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan lebih masuk akal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.